Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta barokah, serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini mau bikin bubur ketan hitam yang enak, kental, manis, gurih, dan legit. Bagaimana caranya? Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, untuk bahannya di sini saya sudah siapkan ketan hitam sebanyak 250 gram. Kemudian langsung saya mau cuci bersih ketan hitamnya dan dicuci sampai bersih ya. Dicuci sampai benar-benar bersih dan saya lakukan sampai 3 kali bilas. Nah, ini ketan hitamnya sudah dicuci bersih, kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya saya siapkan panci, lalu masukkan air sebanyak 750 ml. Kemudian kita naikkan ke atas kompor, lalu nyalakan api dan masak sampai mendidih. Dan ini sudah mendidih, sekarang kita masukkan beras ketan hitamnya. Aduk sampai merata dan kita tunggu sampai mendidih lagi. Tambahkan 1 lembar daun pandan. Dan ini sudah mulai mendidih, sekarang kita tutup dan masak selama 5 menit. Sebelum ditutup kita aduk dulu supaya bawahnya tidak gosong ya, supaya tercampur rata. Nah, ini kita masak selama 5 menit dan apinya agak besar ya teman-teman. Dan jika terjadi meluap keluar, kita buka aja tutupnya, kita aduk-aduk, kemudian kita tutup kembali. Kita keluarkan uap panasnya. Dan kita lanjutkan lagi masak sampai 5 menit. Sambil merebus ketan hitam, kemudian di sini saya siapkan mangkok, lalu saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, kemudian larutkan dengan air sebanyak 50 ml atau berapa aja ya teman-teman, airnya nggak mesti harus 50 ml, yang penting dia larut. Nah, seperti ini kita aduk-aduk sampai dia benar-benar larut ya teman-teman. Kemudian setelah larut dan tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Kemudian saya ambil lagi mangkok, lalu masukkan gula sebanyak 8 sendok makan. Dan ini kita sisihkan dulu. Kemudian ini ada 1 mangkok santan yang agak sedikit kental. Nah, kita kembali ke bubur ketan ya teman-teman. Ini sudah 5 menit direbus. Kemudian saya matikan api kompornya dan kita buka tutupnya. Kemudian kita aduk. Ini sudah empuk ya teman-teman, tapi ini belum terlalu matang, ini masih setengah matang. Kemudian ini kita tutup kembali dan ini biarkan selama 30 menit. Sambil menunggu ketannya selama 30 menit, sekarang saya mau bikin kuah santannya. Pertama di sini saya siapkan panci, lalu masukkan 1 mangkok santan ke dalam panci, tambahkan sedikit garam, kemudian kita masak sampai mendidih. Ini sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai benar-benar mendidih. Jika teman-teman menginginkan santan yang lebih kental, ini bisa ditambahkan dengan larutan tepung maizena ya teman-teman, sedikit aja.
Kita ambil dari tepung maizena yang sudah kita larutkan tadi. Kita ambil sebanyak 1 sendok makan aja ya. Kemudian ini kita masak sampai benar-benar mendidih dan harus selalu diaduk ya teman-teman supaya tidak pecah santannya. Nah ini sudah mendidih, udah benar-benar mendidih ya teman-teman, dan juga kuahnya udah agak mengental. Sekarang kita matikan api kompornya. Api kompornya sudah dimatikan, tapi ini kita tetap aduk ya teman-teman supaya santannya tidak pecah karena ini masih mengandung panas. Sampai suhunya agak turun sedikit ya teman-teman. Nah ini sudah turun, kemudian ini kita sisihkan dulu. Dan ini sudah 30 menit, kemudian kita buka bubur ketan hitamnya. Nah seperti ini penampakannya teman-teman, ini udah kering, airnya sudah menyusut, bubur ketan hitamnya sudah mengembang. Kemudian kita aduk-aduk. Iya. Lalu kita masukkan gula yang sudah kita siapkan tadi ya. Masukkan juga tepung maizena yang sudah kita larutkan tadi. Tambahkan sedikit garam. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah ini udah tercampur rata, kemudian kita nyalakan lagi api kompornya dan kita masak selama 7 menit. Sambil dimasak kita aduk-aduk ya supaya tidak gosong. Setelah 7 menit dimasak, kemudian kita matikan api kompornya dan kita tutup, biarkan sampai dingin. Setelah dingin, kemudian kita buka tutupnya dan ini dia buburnya sudah jadi. Ini kental banget. Selain kental, ini juga empuk banget ya teman-teman. Dan ini sudah kita bisa nikmati ya teman-teman. Kita campur dengan kuah santan atau juga ini bisa dijadikan untuk topping martabak barangkali ya teman-teman, karena ini tuh kental banget. Atau kita mau bikin roti goreng isi ketan hitam misalnya, nah ini bisa digunakan ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan mangkok, kemudian saya ambil ketan hitamnya, lalu masukkan ke dalam mangkok secukupnya. Setelah itu, tambahkan dengan kuah santan yang sudah kita buat tadi. Supaya tampilannya lebih cantik, kita tambahkan irisan daun pandan di atasnya. Dan ini dia bubur ketan hitam kentalnya sudah jadi. Ini enak banget, rasanya gurih, manisnya pas, ini nikmat banget. Pokoknya teman-teman silahkan coba buat di rumah ya. Dan sebentar lagi mau bulan Ramadan ya teman-teman, mau puasa. Ini bisa banget dijadikan untuk menu berbuka puasa nanti ya. Ini enak disajikan saat hangat-hangat dan dingin-dingin juga enak ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam kulkas dan kita nikmatin setelah dingin. Dan jika teman-teman menginginkan tekstur bubur yang lebih encer, ini masih bisa banget ya teman-teman. Kita tambahkan air secukupnya. Kemudian juga tentunya tambahkan gula sesuai selera kita ya teman-teman, karena mungkin kan manisnya berkurang karena kita tambahkan air. Dan jangan lupa juga tambahkan sedikit garam lagi.
Jika teman-teman tidak mau ribet juga santannya itu dipisah-pisah, bisa sekalian dimasukkan di sini ya teman-teman. Ingin lebih simpel lagi buburnya, masukkan aja santannya sekarang. Kemudian juga kita bisa menambahkan larutan tepung maizena sedikit lagi supaya nanti kentalnya itu lebih bagus. Setelah itu kita masak sambil diaduk-aduk, dan ini apinya kecil ya teman-teman supaya tidak gosong. Kita masak sampai airnya benar-benar mendidih dan buburnya mengental. Nah, setelah mengental seperti ini, kemudian kita matikan api kompornya. Kemudian ini saya siapkan mangkok, lalu saya ambil bubur ketan hitam yang sudah diencerkan tadi secukupnya, lalu kita tuang ke dalam mangkok ya. Supaya tampilannya lebih cantik, kita bisa menambahkan daun pandan di atasnya seperti ini. Dan ini dia bubur ketan hitamnya yang sudah dicairkan tadi sudah jadi. Ini enak banget, manisnya juga udah pas banget, gurih, pokoknya ini nikmat banget. Dan cukup sekian dulu video dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.